Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita ya, berkaitan dengan macam-macam fi'il mudhari' dan tanda i'rabnya. Sebelumnya apakah suara Ana terdengar jelas ikhwah? Jelas Ustaz. Nah, Hot. insyaallah. Mantap. Ya, Ana khawatir agak lelet ya, karena sekarang laptopnya sambil dicas gitu. Biasanya agak lelet ini. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Teman-teman, kita masuk ke macam-macam fi'il mudhari', ya. Macam-macam fi'il mudhari' dan tanda i'rabnya. Artinya adalah fi'il mudhari' yang ada di depan kita ini adalah fi'il mudhari' mu'rab, ya. Artinya adalah dia dikenai perubahan. Artinya adalah dia bisa kemasukan amil rofa, amil nasab, dan amil jazm, ya. Bisa kemasukan tiga amil ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin ini kita bagi menjadi dua pertemuan ya, karena banyak sekali. Mungkin malam malam ini kita bahas sahih akhir dan mu'tal akhir kalau cukup waktunya ya. Nanti insya Allah kita berikan contoh di Word-nya insya Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita kembali ke laptop ya. Macam-macam fi'il mudhari' dan tanda i'rabnya. Jadi, sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, fi'il mudhari' itu yang kita akan bahas adalah fi'il mudhari' mu'rab. Artinya dia bisa kemasukan amil rafa, bisa kemasukan amil nasab, bisa kemasukan amil jazm. Nah, fi'il mudhari' yang mu'rab ini jenisnya ada tiga, teman-teman. Pertama adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Yang kedua, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' al-af'alu al-khamsah. Ya, ini penamaan yang masyhur. Tapi Ibnu Hisham Al-Ansari sebagaimana yang sering Anda sampaikan, beliau menamakannya dengan Al-Amthilatu Al-Khamsah. Al-Amthilatu Al-Khamsah. Ini penamaan dari Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk ke fi'il mudhari' jenis yang pertama, fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir itu sesuai dengan namanya, teman-teman, bahwa huruf terakhirnya itu terdapat huruf sahih, huruf sehat. Huruf sahih itu adalah selain tiga huruf. Selain huruf alif. Selain huruf waw sebelumnya berharokat dhamma. Yang ketiga selain huruf ya sebelumnya berharokat kasroh. Pokoknya selain tiga huruf ini maka dia statusnya adalah huruf sehat. Huruf sehat. Nah, di sini disebutkan oleh penulis apa itu fi'il mudhari' sahih akhir. Huruf akhirnya bukan berupa huruf illat. Huruf illat itu huruf berpenyakit atau huruf cacat dan tidak bertemu dengan alif tasniyah. Nah, dan juga fi'il mudhari' sahih akhir ini tidak bertemu dengan alif tasniyah atau aliful isnain kalau bahasa kita itu. Dan juga dia tidak bertemu dengan waw jamaah, waw yang dikhususkan untuk jama' ya. Dan ya muannasah mukhatabah, dan juga fil mudhari ini tidak dihubungkan dengan ya untuk perempuan orang
kedua. Maksudnya adalah aliful isnain, wawul jamaah, ya muannas al mukhatabah itu sebenarnya definisi dari al af'alu al khamsah, ya. Jadi simpelnya fil mudhari' sahih akhir itu adalah fil mudhari' dia huruf terakhirnya itu tidak terdapat huruf illah, itu pertama. Kemudian yang kedua, tidak dihubungkan dengan alif tasniyah, tidak dihubungkan dengan aliful isnain, tidak dihubungkan dengan ya al-muannasa al-mukhatabah, alias tidak terdapat al-af'alu al-khamsah. Tidak ada huruf illah dan tidak ada al-af'alu al-khamsah. Itu definisi sahih akhir. Nah, sekarang kita masuk ke tanda i'rabnya. Setelah kita tahu bahwa fi'il mudhari' ini dia kemasukan amil rafa, kemasukan amil nasab, kemasukan amil jazm. Nah, tanda i'rabnya itu apa? Tanda i'rabnya itu apa? Kalau kita berbicara tentang tanda i'rab itu apa? Maksudnya adalah tanda rofa'nya apa? Tanda nasabnya apa? Tanda jazmnya apa? Karena untuk mengetahui tanda i'rab, kita harus mengetahui tanda tanda rofaknya apa, tanda nasabnya apa, tanda jazmnya apa. Kenapa Ustadz? Karena yang namanya i'rab itu perubahan. Ya, untuk mengetahui perubahan tersebut kita harus tahu tandanya. Harus tahu tandanya. Tanda rofa apa? Tanda nasab apa? Tanda jazm apa? Ini jelas nggak tulisannya teman-teman? Apa perlu diperbesar lagi? Ada ya Ustaz. Wadih ya. Insya Allah. Nah, Li. kemudian teman-teman sekalian barakallahu fikum tanda rofa untuk fiil mudhari' sahih akhir adalah dhammah. Contohnya yajlisu. Contohnya yajlisu. Artinya adalah dia sedang duduk. Dia sedang duduk. Nanti insya Allah setelah sahih akhir nanti kita kembali ke Word. Nanti kita berikan contoh lain insya Allah biar lebih jelas. Ya. Yajlisu artinya dia sedang duduk. Apakah ini fi'il mudhari' sahih akhir? Apakah huruf terakhirnya huruf sehat? Kita lihat. Yajlisu. Apa huruf terakhirnya? Sin. Sin. Asin berarti dia selain dari tiga huruf ini. Oh, berarti dia huruf sehat. Huruf huruf sehat bugar, ya. Tidak ada penyakit di situ. Nah, apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya adalah dommah. Mana dommahnya? Bisa kita lihat di sini, ya teman-teman. Ya, bisa kita lihat di sini. Bisa, bisa kita lihat di sini untuk tanda dommahnya. Kelihatan kan dommahnya teman-teman? Ya, di sini ada dommahnya. Ya, ada ada dommah di ujungnya. Jadi tanda rofa untuk fi'il mudhari' sahih akhir adalah dommah. Dommah yang bagaimana? Dommah zahirah apa dommah muqaddarah? Kalau dommah zahirah itu adalah dommahnya tampak. Kalau dommah muqaddarah, dommahnya itu dikira-kira alias disembunyikan. Tidak terlihat, tidak tampak oleh kita dommahnya. Kalau untuk dommah muqaddarah. Kalau dommah zahirah, tampak oleh kita. Jadi dommah yang ada di yajlisu ini dommah zahirah atau dommah muqaddarah teman-teman? Dommah, dommah zahirah. Ya, dommah, dommah zahirah. Nah, dommah, dommah zahirah. Makanya nanti kita katakan di i'rab yajlisu fi'lun mudhari'un marfu'un. Apa amil rafa'nya? Tajarrud. Marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi.
Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Nanti kita tulis insyaallah di Word ya. Sekarang kita bahas dulu ininya. Itu yajlisu fil mudhari'nya di rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah zahirah. Dhammahnya muncul atau tampak. Kemudian eh, fil mudhari' sahih akhir ini juga bisa kemasukan amil nasab. Amil nasab. Pertanyaan selanjutnya, apa tanda nasabnya Ustadz? Kalau untuk fi'il mudhari' sahih akhir. Untuk fi'il mudhari' sahih akhir, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Fathah yang bagaimana? Fathah zahirah. Sebenarnya ada yang kurang di sini ya. Lebih bagus, lebih afdolnya disampaikan dhammah zahirah, fathah zahirah. Ya. Nah, di sini mungkin penulis lupa ya mencantumkan zahirahnya. Jadi tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Fathahnya muncul. Fathahnya dimunculkan. Bisa kita lihat dengan kedua mata kita. Ada fathah di situ. Contohnya lan yajlisa. Lan yajlisa. Artinya adalah dia tidak akan duduk. Lan lan yajlisa. Lan yajlisa. Dia tidak akan duduk. Apakah fi'il mudhari' ini fi'il mudhari' sahih akhir? Jawabannya iya. Kok bisa tahu Ustadz? Kita lihat huruf terakhirnya. Sin. Oh, huruf sehat. Nggak ada alif, nggak ada waw. Sebelumnya berharokat dhammah dan nggak ada ya sebelumnya berharokat kasrah. Jadi dia huruf sehat. Nah, karena dia kemasukan amil nasab lan, maka fi'il mudhari'nya di nasab. Apa tanda nasabnya? Kelihatan di situ. Fathah. Fathah yang bagaimana? Fathah zohirah. Fathah yang dimunculkan. Maka kita katakan di i'rab lan itu harfu nafyin wa nasbin ya, wastikbal ya, mabniyun ala as-sukun. Ya jelisanya gampang. Ya jelisa ini fi'lun mudhari'un. Harus kita katakan terlebih dahulu jenis fi'ilnya. Fi'lun mudhari'un mansubun. Kok bisa mansub Ustaz? Kok bisa mansub? Karena dimasuki amil nasab. Makanya dia mansub. Mansubun. Dinasab dengan apa? Apa amil yang menasabnya? Lan. Mansubun bilan. Nah, baru kita sebutkan tanda nasabnya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Fathah yang bagaimana? Al-fathatu az-zahiratu. Fathah yang dimunculkan. Fathahnya muncul ada di depan mata kita. Ya. Naam. Muncul di depan mata kita. Naam. Baik. Ntar Ana siapkan wordnya dulu. Bentar teman-teman.
Agak lelet ya. Sekarang share halaman yang ada di depan teman-teman apa sekarang? Masih modul ya? Iya Ustadz, masih mau dulu yang tadi. Oh, Masih masih. modul. Agak lelet memang nih. Oh, sambil ditas chargernya dulu. Nah, jadi sambilan aja. Nah, fiil mudhari sahih akhir bisa juga kemasukan amil jazm, ya. Bisa juga kemasukan amil jazm. Ketika dia dimasuki amil jazm itu artinya adalah dia nanti dijazm. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya adalah su sukun. Ya, tanda jazmnya adalah sukun. Inilah tanda jazm yang asal. Ya. 6. Contohnya adalah lam yajlis. Lam yajlis. Artinya adalah dia tidak duduk atau dia belum belum duduk. Nah, lam yajlis ini fi'il mudhari'nya kemasukan amil jazm. Mana amil jazmnya? Lam. Gara-gara lam inilah fi'il mudhari' setelahnya dijazm dengan sukun. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kita lihat harokat terakhir dari huruf tersebut. Sukun berarti tanda jazmnya adalah sukun. Naam. Ya, makanya nanti kita katakan di i'rab lam itu harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Hmm, bentar, Ivo. Ini belum nongol-nongol juga ini. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya. Adapun yajlis fi'lun mudhari'un majzumun karena dia dijazm gara-gara kemasukan amil jazm. Apa amil jazmnya? Lam. Ya, lam. Nah, yajlis fi'lun mudhari'un majzumun. Dijazm dengan apa? Apa amil jazmnya? Lam. Jadi majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi as-sukun dan tanda jazmnya adalah as-sukun. Nah, taib. Sudah ini. Alhamdulillah. Rofa. Nah, taib. Sekarang Ana ganti ini dulu. Stop share. Ana ganti ini dulu teman-teman. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman? Bisa Ustaz. Loading.
Udah? Belum, Ustaz. Lama. Nah, Masya Allah. Ah, خلاص. Halas, Ustaz, halas. Alhamdulillah. Nah, nah di sini kita katakan sahih akhir ya. Di laptop Anda belum ada tombol Arab Arab nih. Sahih akhir ya. Sahih akhir. Nah, kita katakan sahih akhir. Astagfirullahaladzim. Sahih, sahih akhir. Nah, jadi sahih akhir, ya. Nah, sahih akhir yang pertama ketika di rofa ya. Nah, bagaimana dia di rofa? Dia di rofa. Contohnya adalah ya jelisu ya, ya jelisu. Nah, ya jelisu. Ya jelisu. Nah, bagaimana bagaimana tanda i'rabnya? Nah, kata kata kita tanda tanda rofaknya adalah dengan dhammah zahirah. Maka kita katakan di sini ya jelisu adalah fiil mudhari'. Ya, fiil mudhari'. Fiil mudhari'. Ya. Nah, apa hukumnya? Nah, karena dia kemasukan amil rofa, maka hukumnya marfu'. Marfu'un. Marfu'un. Nah, kita sebutkan amil yang beramal atau amil rofaknya apa? Amil rofaknya adalah at-tajarrud. Li tajarrudihi. Nah, li tajarrudihi. Nah, ini li tajarrudihi anin nasibi. Anin nasibi wal jazimi. Rudi. Li tajarrudihi. Dal. Dalnya belum, Ustaz. Dalnya belum. Li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Nah, ini amilnya litajarrudihi anin nasib wal jazim. Ya, amil rofa yang beramal pada kata yajlisu. Kemudian kita sebutkan apa tanda rofa'nya? Wa alamatu raf'ihi. Nah, jadi Dhammatun. proses. Wa alamatu Raf'ihi. Dhammatun. alamatu raf'ihi dan tanda rofa'nya apa? Zahiratun. Matun, Ah, zahiratun. Fi akhirih. wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, Zahirihi. tapi domah yang bagaimana? Domah yang dimunculkan Zahirat, atau domah yang disembunyikan? zahirat. Zahir. Wa Az-zahirah. alamatu raf'ihi dhammatun. Zahirihi. Az-zahiratu. Nah, ala akhirihi di akhirnya. Jadi memang kelihatan ya domahnya menempel di atas huruf sin di akhirnya ala akhirihi. Baik, ala akhirihi. Ustaz, boleh dijelaskan li tajarrudi itu tadi malam, waktu itu saya ketiduran, Ustaz. Oh, musibah. Litajarudihi itu maksudnya adalah kosong dari amil rofa dan nasab. Hmm. Afan, kosong dari amil nasab dan jazam. Ya, litajarrudihi anin nasibi wal jazim. At-tajarrud di sini maksudnya adalah kosong dari amil nasab dan amil jazam. Oh,
kita kembali Iya, ke iya, iya. kondisi original dia. Nasab dan Yajlisu. jazm. At-tajarrud itu amil rofa yang beramal pada kata yajlisu. Ini pendapat yang disampaikan atau yang dikuatkan oleh Syekh Khalid Al-Azhari dalam Syarah Al-Awamil Al-Mi'ah li Abdul Qahir Al-Jurjani rahimahumallah jami'an. Ya. Jadi at-tajarrud kalau ditanya apa amil rofa yang beramal pada kata yajlisu, jawabannya adalah at-tajarrud. Kosong atau terbebas dari amil nasab dan jazm. Karena memang nggak ada amil nasab di situ. Nggak ada lan, nggak ada amil jazm juga, nggak ada lam, nggak ada. Naam. Litajarrudihi 'anil nasbi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Kemudian fi'il mudhari' sahih fi'il mudhari' sahih akhir bisa juga kemasukan amil nasab. Bisa juga kemasukan amil nasab. Iya, bisa juga kemasukan amil nasab. Contohnya lan lisa. Ya, bisa. Ya, jangan sampai ketukar Wala. ya teman-teman ya. Lan lisa. Bukan lan jelisu. Nah, lan lisa. Lan ana sampaikan secara umum saja ya lan ya. Karena kita fokusnya di jelisa. Lan itu harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal mabniun ala as-sukun ya. Nah, kita fokusnya di ya jelisa saja. Ana sampaikan lan secara umum tadi sudah. Ya jelisa. Nah, ini tema utama kita ya jelisa. Bagaimana cara mengi'rab ya jelisa setelah dia kemasukan amil nasab? Kita sebutkan dulu jenisnya. Ini fi'il apa? Fi'il madin, mudhari atau fi'il amr? Oh, fi'il mudhari. Mudhari'. Nah, sebutkan aja fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Nah, hukumnya apa? Hukumnya apa? Oh, dia kemasukan amil nasab, Ustaz. Nah, kalau dia kemasukan amil nasab, hukumnya mansub. Mansubun. Nah, kita sebutkan amil nasabnya apa? Mansubun bi bilan. Mansubun bilan. Artinya adalah dia dinasab dengan lan. Gara-gara lan inilah dia jadi mansub atau dinasab. Nah, mansubun bi lan. Baru kita sebutkan tanda nasabnya apa? Wa alamatu wa alamatu nasbihi. Jangan ketukar ya. Dulu karena pernah terjadi ada ada yang mengerop seperti ini. Misalkan ia jelisa fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu raf'ihi. Ada yang seperti itu, ya. Sudah pernah ana jumpa orang yang mengerop seperti ini. Di awalnya dia mengatakan fil mudhari' mansubun bilan, tapi ujung-ujungnya mengatakan wa alamatu raf'ihi. Ini kemana arahnya? Ya. Jadi harus harus serasi. Disampaikan mansub hukumnya, kemudian disampaikan juga tanda nasabnya. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya apa? Al-fathah, Ustaz. Nah, karena memang ada fathah di situ, ya. Wa alamatu wa alamatu nasbihi al-fathah. Fathah yang bagaimana? Fathah zahirah atau fathah muqaddarah? Zahirah. 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 Karena memang nongol fathah di situ, tidak tersembunyi dia. Ala akhirihi, ya. Ala akhirihi. Naam, hakala. Baik.
Kemudian teman-teman sekalian, dia juga bisa kemasukan amil jazm. Bisa juga kemasukan amil amil jazm. Kalau kemasukan amil jazmnya apa? Lam. Iya, simpel saja lam. Kita katakan lam. Nah, ini amil jazmnya. Lam ya jelis, ya, lam ya jelis. Lam ya jelis. Nah, hakada. Lam ya jelis. Kita i'rab lam secara umum. Lam itu harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Mabniun ala as-sukun. Nah, ya jelisnya bagaimana? Kata kita i'rabkan saja ya jelis. Ya, ya jelis. Bagaimana i'rabnya? Hampir sama dengan sebelumnya, tapi ada perubahan juga. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari', fi'il madin, atau fi'il amr? Maka jawabannya adalah fi'il mudhari'. Nah, kita harus sebutkan dulu jenisnya, jenis fi'ilnya. Ya, kalau isim sebutkan jenisnya. Fi'il mudhari'. Apa hukumnya? Karena dia kemasukan amil jazm, maka hukumnya majzum. Majzumun. Majzumun. Iya. Apa amil jazmnya? Harus kita sebutkan. Amil jazmnya itu lam. Majzumun bilam. Majzumun bilam. Nah, kita sebutkan tanda jazmnya apa? Wa alamatu wa alamatu jazmihi wa alamatu jazmihi. Apa tanda jazmnya? Sukun. Sukun. As-sukunu. As-suku as-sukunu. Nah, ala akhirihi. Ala akhirihi. Naam. Ala akhirihi. Naam. Ala akhirihi. Naam. Itu untuk fi'il mudhari' sahih akhir. Kita lanjutkan di fi'il mudhari' mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu adalah sesuai dengan namanya, teman-teman. Mu'tal. Di akhir huruf terakhirnya itu terdapat huruf illah, huruf berpenyakit. Huruf berpenyakit itu alif, waw sebelumnya berharokat dhammah, dan ya sebelumnya berharokat kasroh. Ya, ini kalau Boleh di scroll ke atas sedikit Ustaz. nah, Mau lihat anu mansub itu. nah, Ya. Terus Ustaz yang lan. Ya, nah, ini, jazakumullah. Cukup Ustaz. Nggih, jazakallah. nah, tafadhal. Allah Ustaz. Kelas, nah. Kemudian teman-teman kita lanjutkan fi'il mu'tal akhir, ya. Fi'il mu'tal akhir. Kita ke materi dulu biar sama lihat materi. Nah, sudah terlihat teman-teman? Nah, sudah terlihat ya.
Nah, fil mu'tal Belum akhir, Ustaz. huruf akhirnya terdapat huruf illah dan tidak bertemu dengan apapun. Artinya adalah dia tidak bertemu dengan aliful isnain, tidak bertemu dengan waw jamaah, dan tidak bertemu dengan ya al-mukhatabah al-mu'annatsah. Nah, jadi sama seperti kawannya tadi. Kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir, dia mu'rab juga. Artinya adalah dia bisa kemasukan amil rofa, bisa kemasukan amil nasab, bisa kemasukan amil jazm. Artinya adalah di situ nanti ada tanda rofa, ada tanda nasab, dan ada tanda jazm. Kalau fil mudhari' mu'tal akhir, dia di rofa dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Apakah sudah ini layarnya teman-teman? Halas. Nah, Khalas. Halo dhammah Ustaz. muqaddarah artinya adalah dhammahnya disembunyikan. Contohnya ya qadhi. Ya qadhi ini dia fil mudhari', tapi dia kemasukan amil rofa. Kok bisa kemasukan amil rofa, Ustaz? Iya, karena tidak ada amil nasab di situ, tidak ada amil jazm. Berarti kembali ke asalnya. Dia kemasukan amil rofa. Amil rofa. Oke, Ustaz, amil rofa. Tapi tanda rofanya apa itu? Nah, jawabannya adalah tanda rofanya itu tetap dommah. Dommah yang bagaimana? Dommah zahirah. Nggak mungkin, nggak terlihat dommahnya di situ. Jawabannya adalah tanda rofaknya dommah muqaddarah. Dommah yang disembunyikan. Sebetulnya ada dommah di sini. Kalau kita preteli, asalnya adalah Ya ya qadiyu. qawliyu. Ya, karena huruf terakhirnya ini huruf illah. Kemudian berharokat dommah. Sebelumnya ada harokat kasroh. Ya qawliyu ini thiqal. Berat di lisan orang Arab. Ya. Karena berat lisan orang Arab, agar mudah diucapkan, maka huruf terakhirnya itu disukunkan. Ya, kalau di ilmu tajwid itu namanya mad tabi'i ya. Jadi mudah dilafazkan. Ya qadhi, mudah dilafazkan daripada mengucapkan ya qadhiyu. Itu siqal di lisan orang Arab. Nah, jadi ya qadhi, dia fil mudhari'nya tetap marfu', kemasukan amir rofa, tapi tanda rofa'nya nanti bukan dommah zahirah, tapi dommah muqaddarah. Kenapa dommahnya tidak dimunculkan? Karena kalau dommahnya dimunculkan, ya qadhiyu akan siqal, akan berat di lisan orang Arab. Biar mudah diucapkan, makanya disukunkan. Tapi tanda rofa'nya tetap dengan dommah, tapi dommahnya dommah muqaddarah ala akhirihi. Nah, harus kita sebutkan penghalang harokat domahnya itu. Apa penghalang harokat domahnya? Asikol. Gara-gara sikol inilah domahnya tidak boleh muncul. Makanya kita katakan nanti di Arab, mana amin zuhuriha asikol. Domahnya itu dilarang nongol karena asikol, karena berat di lisan orang Arab. Kalau melafazkan huruf terakhirnya huruf illah berharokat domah, sebelumnya berharokat kasrah. Nah, nanti kita sampaikan di Word-nya insya Allah. Nah, kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir bisa juga dinasab. Bisa juga dinasab alias dia kemasukan amil nasab. Ya, kemasukan amil nasab. Nah, nanti kita bagi menjadi dua. Menjadi dua. Dia itu fi dia itu fi'il mu'tal yang mana? Mu'tal ya atau mu'tal waw? Beda. Kalau mu'tal ya, ketika dia kemasukan amil nasab, maka tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Fathahnya dimunculkan. Lan ya qadiyah. Kok bisa Ustadz? Iya, karena ketika fi'il mu'tal ya tersebut dinasab, ya, maka ya yang berharokat fathah tersebut tidak lagi thiqal, tidak lagi berat.
nggak berat lagi, sudah enteng di lisan orang Arab. Lan ya qadiyah, ya, ya. Jadi sudah mudah diucapkan, maka fathahnya dimunculkan, nggak perlu disembunyikan. Kenapa harus menyembunyikan sesuatu yang mudah diucapkan? Maka ketika fi'il mudhari' mu'tal ya, ya, fi'il mudhari' mu'tal ya dinasab, maka tanda nasabnya dengan fathah zahirah. Berbeda dengan mu'tal waw. Berbeda dengan mu'tal afan, sama ya. Sama dengan mu'tal waw. Ketika fil mudhari' mu'tal waw kemasukan amil nasab sama seperti kawannya tadi, ya. Lan yaghzuwa. Goza yaghzu artinya berperang ya. Qodo yaqdi artinya adalah melakukan sesuatu atau menghabiskan waktu. Lan yaghzuwa, dia tidak akan berperang, ya. Sama dengan kawannya tadi. Mu'tal ya, mu'tal waw ini sama. Ketika kemasukan amil nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah. Fathah yang bagaimana? Fathah zahirah. Fathahnya dimunculkan. Fathahnya dimunculkan. Jadi lan yaghzuwa. Lan yaghzuwa. Berbeda misalkan ketika dia dirofa misalkannya. Jadi yaghzu. Jadi yaghzu. Dia masih siqal, masih berat. Nggak boleh dimunculkan dommahnya. Begitu juga mu'tal alif misalkan dalam keadaan rofa. Dia di rofa juga, tapi tanda rofanya apa? Dengan dommah. Dommah yang bagaimana? Dommah muqaddarah. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Nanti penghalang harokat dommahnya adalah at-ta'adzur. Karena yang namanya alif tidak boleh menerima harokat. Yang bisa menerima harokat itu adalah hamzah. Jadi kita kembali lagi. Sudah hampir mau di ujung-ujung ya. Jadi ada yang kurang di rofa ini ya. Seharusnya ada rofa dari mu'tal alif dan ada rofa mu'tal waw ya. Pokoknya dia sama-sama domah muqaddarah. Nanti bedanya itu penghalang harokat domahnya. Nah, kemudian masih di nasab. Bagaimana jika fi'il mudhari'nya ini mu'tal alif? Nah, kalau fi'il mudhari'nya itu mu'tal alif, dia ketika dia kemasukan amil nasab, maka dia dinasab dengan apa? Misalkan di sini dengan lan, dinasab dengan lan. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya itu adalah tetap dengan fathah. Tapi fathah yang bagaimana? Fathah muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah. Fathahnya disembunyikan. Contoh lan yas'a. Dia tidak akan berusaha. Lan yas'a. Ya. Ini mu'tal alif. Dia dinasab, kemasukan amil nasab yaitu lan. Lan yas'a. Maka fil mudhari'nya mansub. Dengan apa? Dengan lan. Tapi tanda nasabnya apa? Lan yas'a. Pasti dengan fathah karena dia dinasab. Tapi fathah yang bagaimana? Zahirah atau muqaddarah? Maka jawabannya adalah muqaddarah. Ya, muqaddarah. Nah, apa penghalang harokat fathahnya? Jawabannya adalah at-ta'adzur. Karena yang namanya alif selamanya sukun. Karena yang namanya alif selamanya sukun. Jadi tidak ada ceritanya alif berharokat. Nggak ada. Yang berharokat itu hamzah. Ya, dosen Nana di Lipia itu pernah bilang, al-alif daiman sakinatun ila yaumil qiyamah. Ya, yang namanya alif itu selamanya sukun sampai hari kiamat. Ya, karena memang tidak ada ceritanya dari dulu ila yaumina hadza alif berharokat, nggak ada. Yang berharokat itu hamzah. Misalkan uktub itu bukan
alif, itu hamzah. Misalkan isma. Nah, yang ada di depan ini, huruf yang ada di depan ini namanya hamzah. Ya, hamzah. Hamzah tu wasol namanya. Nah, kemudian teman-teman, sudah berada di ujung kita. Fi'il mudhari' mu'tal akhir ini juga bisa dijazm. Ya, dijazm. Contoh, contoh apa? Contoh lam yaqdi, lam yas'a, lam yada'u. Misalkan. Nah, ketika fi'il mudhari' mu'tal akhir ini dijazm, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf ilah tersebut. Sebagaimana yang pernah Anda sampaikan, amil jazm itu ibarat obat. Adapun huruf illah yang ada di fi'il mudhari' itu ibarat penyakit. Ketika obat datang, penyakit hilang. Maka ketika ada amil jazm, maka huruf illahnya hilang. Misalkan lam yaqdi, ya-nya hilang. Lam yad'u, wawnya hilang. Lam yas'a, alifnya hilang. Kita langsung saja ke contoh. Eh, Materinya emang agak padat ini. Nah, kemudian apa namanya tadi? Mu'tal akhir ya. Sudah ke Word belum? Yang ada di depan antum ikhwah. Belum Ustaz, Belum ya? masih materi. Iya, ini kalau sambil dicas emang agak lelet ini. Sudah ya kalau di Diana sudah. Apakah sudah? Di sini belum Ustaz. Loading. Loading ya. Insya Allah. Semoga Allah balas kesabaran antum. Nah, mu'tal akhir. Ketika dia dirofa. Misalkan mu'tal ya. Ketika mu'tal ya. Contohnya apa? Ya qadhi. Nah, ya qadhi. Ini memang harus jeli ikhwah. Nah, ya qadhi. Nah, jadi ketika mu'tal ya dirofa, maka dia dirofa dengan apa? Jadi kita katakan di sini i'rabnya itu langsung saja kita katakan dia fi'il fi'il apa ini? Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Hukumnya apa? Apakah di situ ada amil nasab? Apakah di situ ada amil jazm? Tidak ada. Berarti Enggak. dia marfu, ya. Itu kaidah simpelnya. Apa amil rofanya? Lagi-lagi litajarrudihi. Kosong. Dari apa? Anin nasibi. Anin nasibi. Jazim. Wal. Jazim. Wal jazim. Nah, baru disebutkan tanda rofanya apa? Wa alamatu. Jadi kalau teman-teman pengen belajar nahu, kemudian lengkap dengan i'rabnya, itu bisa mempelajari atau membaca kitab At-Tuhfatu Al-Wusabiyah, ya, Syarah Al-Ajrumiyah li Syekh Ahmad Al-Wusabi hafizahullah taala. Di situ
penjelasannya simple sekali, ringkas, padat, bahasanya mudah, kemudian dilengkapi dengan i'rabnya. Jadi i'rab apapun itu dijelaskan oleh beliau. Wa alamatu wa alamatu raf'ihi, apa tanda i'rabnya ikhwah? Dhammah. Sahih. Qadarah. Dhammah yang bagaimana? Muqaddar. Qadarah. Dhammah al-muqaddarah. Kenapa? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu di atas apa? Alal ya atau ala akhirihi. Kita katakan alal ya as saja. Nah, kenapa domahnya itu domah muqaddarah? Kenapa nggak domah zahirah? Nah, kita sampaikan mana'a min zuhuriha. Domahnya itu dilarang nongol. Apa penghalangnya? As-siqalu. As-siqalu. Berat lisan orang Arab. Nah, mana'a min zuhuriha as-siqal. Naam. Mu'tal. Karena mu'tal. Wow. Ya. Contohnya itu yada'u. Ya. Mu'tal al-waw. Mu'tal al-waw. Misalkan yada'u. Nah, ini fi'il mudhari' mu'tal waw. Yada'u. Ya, yada'u. Tanda i'rabnya sama ya. Hmm. Naam. Marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi admatu al-muqaddaratu 'alal waw. Nah, tinggal diganti di sini al-waw. Naam. Mana amin zuhuriha as-siqalu. Kemudian mu'tal alif. Bagaimana dengan mu'tal alif? Wah, ini panjang ya, ikhwah. Nah, al-waw. Afwan, al-alif ya. Al-alif. Mu'tal al-alif contohnya adalah yas'a. Yas'a ya, artinya berusaha. Bagaimana tanda i'rab? Cara mengi'rabnya? I'rabnya sama karena memang dia dirofa. Yas'a fil mudhari' marfu'un li tajrudihi 'anil nasib wal jazmi wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alif. 'Alal alif. Naam, 'alal alif. Mana amin zuhuriha? Dan domahnya itu dilarang nongol. Kenapa dilarang nongol? Ada penghalang harokat domahnya. Apa penghalang harokat domahnya? At-ta'adzur. 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 Apa itu at-ta'adzur? At-ta'adzur itu adalah tidak mampu atau tidak bisa menerima harokat. Karena yang namanya alif ini selamanya sukun, nggak boleh menerima harokat. Makanya harokat fathah atau harokat domah ini yang nongol. Karena ada alif. Yang namanya alif selamanya sukun. Maka ini penghalang harokat domahnya. Ya. Nah,
Kemudian dalam keadaan dinasab ya, nasab. Nah, kalau dinasab mu'tal, mu'tal kita mulai dari alif saja, nggak apa-apa. Mu'tal alif. Nah, mu'tal alif, lan yas'a. Apakah alifnya dibuang? Nggak dibuang. Yang dibuang itu ketika dia dijazm ya teman-teman. Lan yas'a. Jadi kita tulis aja di sini lan yas'a. Nah, bagaimana cara mengirobnya? Nah, jadi cara mengirobnya kita katakan yas'a adalah fi'il mudhari'. Ini baru kita hilangkan, bukan marfu', tapi mansub. Karena dia kemasukan amil nasab. Apa amil nasabnya teman-teman? Lan, ya. Fathah. Mansubun bila, Fathah muqaddarah. mansubun bilan. Nah, mansub bilan. Wa alamatu nasbihi. Kita katakan wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Apa tanda nasabnya? Al al-fathah. Tetap al-fathah. Tapi fathah yang bagaimana? Zahirah atau muqaddarah? Al-muqaddarah. Di atas apa? Alal alif. Nah, di atas alif. Kemudian kenapa dia ini dengan fathah muqaddarah? Apa alasannya? Apa penghalangnya? Penghalang harokat fathahnya. Mana amin zuhuriha a at-ta'adzur. Kenapa? Karena ada alif. Yang namanya alif selamanya sukun, tidak bisa menerima harokat, baik harokat domma maupun harokat fathah, tidak bisa. Karena alif selamanya sukun. Makanya penghalang harokat domma dan fathahnya adalah at-ta'adzur. At-ta'adzur. Mm-mm. Mu'tal al-waw. Nah, mu'tal al-waw lan yad'uwa. Beda. Nah, ini kelihatan ya. Lan yad'uwa. Sudah mudah diucapkan. Lan yad'uwa. Udah nggak ada lagi penghalangnya. Maka kita katakan yad'uwa ini ya sama fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari'nya mansub. Ya, fi'il mudhari'nya mansub. Bentar. Fi'il mudhari'nya mansub. Nah, jadi fi'il mudhari'nya mansub. Dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddarah. Betul? Bukan. Bukan muqaddarah lagi ya. Karena fathahnya itu sudah nongol. Sudah muncul. Karena sudah ringan Ya, diucapkan. kira.
Az-zahirah ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahirah. Az-za Az-zakhirah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zakhirah ala akhirih. Ya, ala akhirih. Nah, karena fathahnya itu sudah nongol, sudah dimunculkan, sudah ringan diucapkan, maka tidak usah lagi menyebutkan mana amin zuhuriha at-ta'adzur karena tidak ada penghalang fathahnya. Tidak ada penghalang fathahnya, maka tidak usah menyebutkan mana amin zuhuriha karena memang tidak ada penghalangnya. Nah, cukup di situ. Sekarang mu'tal, mu'tal ya ya. Mu'tal ya. Contohnya lan yaqdiya. Lan yaqdiya. Nah, lan yaqdiya. Cara i'rabnya sama dengan sebelumnya. Fi'lun mudhari' mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddarah. Enggak ya. Ya seharusnya di copy tadi aja ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu Zahirah. az-zahirah ya. Az-zahirah. Az-zahirah ala akhirih. Naam. Ala akhirih. Naam. Karena tanda nasabnya itu dengan fathah zahirah, fathah yang dimunculkan, maka tidak perlu lagi menyebutkan penghalang harokatnya. Karena harokatnya sudah nongol. Lan yaqdiya. Nah, sekarang majzum ya. Sekarang dijazm ya. Nah, maka ketika fi'il mudhari' mu'tal akhir dijazm, baik dia itu mu'tal alif, mu'tal al-alif, mu'tal al-alif, wal waw, wal ya, selama dia tidak dihubungkan dengan aliful isnain, waw jamaah dan ya al-mukhatabah al-muannasah. Maka dia dijazm dengan apa? Dengan hazfu harfil illah. Misalkan lam yaqdi. Ya. Atau lam yada'u. Atau lam yas'a. Nah, ini kita berikan harokat dom. Nah, kalau ini kita berikan harokat fathahnya. Naam. Kemudian i'rab yaqdi yad'u yas'a kita samakan saja. Bagaimana i'rabnya? Fi'il mudhari' ya. Dia tetap fi'il mudhari', diawali dengan ya. Insyaallah fi'il mudhari'. Naam. Mansub
Marfu atau majzum? Majzum. Majzumun. Kok bisa majzum? Karena kemasukan amil jazm. Majzum. Dijazm dengan apa? Nah, apa amil jazmnya? Bilam. Satu. Ilah. Tanda jazmnya adalah lam. Afwan, tanda jazmnya lagi. Apa? Amil jazmnya adalah lam. Amil jazmnya adalah lam. Dia dijazm, tapi apa amil jazmnya? Lam. Majzumun bilam. Apa tanda jazmnya? Nah, sekarang apa tanda jazmnya? Hadfu Alamat jazmihi. dengan penghilangan huruf illah. Hadfu harfil illah dengan penghilangan Jazmihi. illah. Wa alamatu wa alamatu jazmihi. Ini kurang nih. Wa alamatu jazmihi wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya, cukup sampai di sini. Fil mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Baik dia mu'tal alif, baik dia mu'tal waw maupun mu'tal ya. Selama dia tidak dihubungkan dengan aliful isnain, waw jamaah atau ya al muqatabah al muannasah, maka dia dijazam dengan penghilangan huruf illah, ya. Jadi amil jazam itu ibarat obat, huruf illah itu ibarat adalah penyakit. Ketika obat datang, maka penyakitnya hilang, ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, cukup itu untuk penjelasannya. Tafadhol. Jika ada pertanyaan, pertanyaan ringkas saja ya. Karena ini sudah lewat waktunya. Khawatir mengganggu teman-teman semua. Ana Ustaz, tanya Ustaz. Nah, Ustaz, untuk yang yad'u tadi yang fi'il mudhari itu kan huruf ilatnya adalah waw ya Ustaz ya. sahih. Nah, itu kalau mau madinya dari apa tuh? Da'a yang ada alifnya atau da'a yang ada wawnya juga? Kalau Yang misalnya ada yang alif, doa yang ada 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 wawnya. oh yang ada wawnya ya Ustaz ya, bukan yang ada alifnya ya Ustaz ya. Oke, kemudian yang kedua Fi'il Ustaz, madin itu alif. Da'a ya oh da'u. alif. Karena alif itu asalnya adalah waw. Ini ada di pelajaran i'lal namanya. Alif di sini menggantikan waw. Da'a, alif yang menempel di da'a itu asalnya adalah da'awa. Bagaimana kita bisa membedakannya itu Ustaz? Dari Karena masdar juga ke dari ciri. mas. Dari masdar ke ciri. Terus Nah, Ustaz, ya untuk mengetahui alif atau ya asli itu apakah dilihat dari harokat sebelum ya itu Ustaz? Misalnya yas'a itu kan ya-nya itu adalah alif ya Ustaz ya, bukan ya Ustaz ya. Sedangkan yakudi itu pakai ya yang sebenarnya. Itu cara membedakannya bagaimana Ustaz? nah, untuk membedakan ya asliyah dengan ya zaidah ya. Nah, Ustaz. Jadi memang harus mendeteksi fiilnya itu. Jenis fiil, terutama di fiil madinnya. Misalkan ya Isa. Ya Isa ini kan tidak mungkin dia fiil mudhari'. Karena memang ya Isa ini dia fiil madin. Dan ya di sini adalah ya asliyah. Fiil mudhari'nya adalah yai asu. Ya Isa, yai asu. Jadi kita harus tahu fiil madinnya. Jadi kalau kita kembali ke mazhab masing-masing kembali ke mazhab masing-masing, kalau kita merujuk ke pendapat mazhab Kufah, kita lihat dari fi'il madinnya. Kalau kita ingin melihat dari mazhab Basrah, kita lihat masdarnya. Makanya tadi eh, alif yang menempel pada da'a itu asalnya adalah waw. Karena memang kalau ditinjau dari segi asal masdarnya, menurut mazhab Basrah, dia dakwah. Berarti alif di situ menggantikan waw. Asalnya adalah da'awa. Kemudian waw di ujung ini sebelumnya berharokat fathah, maka wawnya diganti dengan alif. Karena alif itu pasangannya fathah. Jadi da'a. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya ngikut. Jadi ya da'u.
Karena alif di fi'il madin itu menggantikan waw, maka di fi'il mudhari'nya harus diberikan waw yang merupakan asal dari alif. Jadi memang harus merujuk ke bentuk fi'il madinnya. Jadi tidak cukup melihat fi'il mudhari', ya. Tidak cukup, tapi harus melihat ke fi'il madinnya juga. Karena belum tentu ya yang ada di fi'il mudhari' itu ya ya eh, ya asliyah, ya. Dia pasti ya zaidah. Misalkan wa'ada ya'idu, maka ya di sini adalah ya zaidah. Nah, jadi seperti itu. Memang harus melihat fi'il madin ya Ustazah. Oh, nah Ustaz nanti harus banyak belajar lagi nih. Saya agak Nah, membingungkan. iya. Baik, ada lagi ikhwah? Izin bertanya Ustadz, Tafadhali. bagaimana cara mengetahui domah dohiroh atau domah muqaddar atau patah muqaddar? Cara mengetahuinya. Nah Ustadz, Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah itu dhammah dan fathahnya tidak terlihat, tidak terbaca. Simpelnya seperti itu. Misalkan yaktubu. Yaktubu berarti dhammah yang ada di huruf terakhir ini adalah dhammah zahirah. Muncul dhammahnya, terbaca oleh kita. Yaktubu. Huruf terakhirnya ba berharokat dhammah, maka dhammahnya dhammah zahirah. Berbeda kalau kita mengatakan yada'u, yaqdi, yas'a. Apakah ada dhammah di ujungnya? Tidak ada. Tapi dia marfu, Ustaz. Iya, dia marfu. Tapi tanda rafa'nya apa? Tetap dengan dhammah, tetap. Tapi dhammah yang bagaimana? Dhammah zahirah berarti harus nongol dhammahnya. Di sini nggak nongol dhammahnya. Berarti dhammah muqaddarah. Dhammahnya disembunyikan. Pasti ada sebab. Pasti ada penghalangnya, penghalang harokatnya. Baik itu penghalang harokatnya itu eh, asikol maupun penghalang harokatnya nanti at-ta'azzur. Itulah penghalang harokatnya. nah syukuran Ustadz. Afwan. Nah, cukup teman-teman ya. Nanti jika ada pertanyaan lagi boleh japri ya. Karena khawatir mengganggu teman-teman karena waktunya sudah lewat. Pembahasan malam ini cukup panjang. Karena kita sekalian dengan praktek ya. Nanti jika ada yang kurang dipahami bisa tanya anak atau bisa lihat rekamannya ya. Taib, barakallahu fikum, asatidzah semuanya. Syukran lakum atas kehadirannya. Semoga Allah mudahkan. Semoga sedikit faidah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, Subhanallah, bihamdika asyhadu. la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.